Halo warga di Cafe, salam kreatif. Selamat datang di video microlearning kedua, modul mata kuliah layout. Saya, Ali Rizky Serasu, desainer grafis yang akan memandu warga DKV di modul ini. Kali ini, kita akan membahas bagaimana membangun struktur visual yang kuat melalui pemahaman tipografi, grid, dan gaya layout yang profesional. Tipografi bukan hanya sekedar pemilihan huruf yang cantik, tapi soal bagaimana teks bisa mendukung pesan visual kita, seperti pemilihan font, ukuran huruf, serta penataan teks. Semuanya berpengaruh pada keterbacaan dan nuansa desain. Misalnya, font serif seperti Times New Roman memberikan kesan klasik dan formal, sedangkan font sans serif seperti Poppins tampil lebih modern dan minimalis. Ukuran huruf juga perlu proporsional. Jangan buat ukuran judul lebih kecil dari isi ya. Perhatikan juga spasian terbaris atau leading. Jangan terlalu rapat. Jangan juga terlalu renggang. Prinsip keterbacaan artinya, desain teks harus mudah untuk dibaca. Jangan menggunakan banyak jenis font, atau meletakkan teks di atas background yang terlalu ramai. Gunakanlah warna dan kontras dengan bijak, agar teks tidak tenggelam. Selanjutnya, penting juga memahami hierarki tipografi. Susunan teks harus menunjukkan mana yang paling penting, mana yang menjadi pendukung. Judul, subjudul, dan isi harus dibedakan secara visual, baik dari ukuran, tebal huruf, ataupun warna. Dengan hierarki yang jelas, pembaca bisa mengikuti informasi dengan mudah, tanpa merasa kewalahan. Sekarang kita masuk ke grid. Grid adalah sistem garis bantu yang membantu kita menyusun elemen desain secara konsisten dan harmonis. Bayangkan, grid seperti pondasi sebuah bangunan. Tanpanya, desain akan terlihat berantakan dan sulit untuk diikuti. Beberapa jenis grid yang umum digunakan adalah manuskrip grid. Biasa dipakai dalam buku atau artikel panjang. Kolom grid. Cocok untuk majalah dan website. Modular grid. Terdiri dari baris dan kolom. Cocok untuk tampilan kompleks. Hierarchical grid. Lebih fleksibel, menyesuaikan kebutuhan konten. Eksplorasi grid. Digunakan dalam desain eksperimental atau artistik. Grid nggak bisa berdiri sendiri. Ada 3 komponen penting yang harus kamu pahami. Kolom, margin, dan gutter. Kolom adalah area vertikal tempat kamu meletakkan teks atau gambar. Margin adalah ruang kosong di pinggir desain, penting untuk memberi nafas visual. Gutter adalah jarak antara 2 kolom. Ini menjaga agar elemen tidak saling bertabrakan. Mengatur ketiga elemen ini dengan baik, membuat desainmu terasa rapi dan nyaman untuk dilihat. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu jenis-jenis layout. Setiap layout mempunyai gaya dan karakteristik masing-masing. Ayo kita kenali. Mondarian layout menggunakan grid modular dinamis dengan blok warna atau gambar. Axial layout. Seluruh elemen mengikuti garis sumbu atau aksis. Big type layout. Menonjolkan teks besar sebagai fokus utama. Picture window layout. Gambar besar jadi pusat perhatian. Teks hanya sebagai pendukung. Multi-panel layout. Membagi halaman jadi beberapa bagian terpisah. Silhouette layout. Menggunakan bentuk objek sebagai latar atau batas. Copy heavy layout. Cocok untuk konten teks panjang seperti artikel. Penting bagi desainer untuk memilih jenis layout sesuai isi dan tujuan media.
Sekarang, waktunya kamu berlatih. Coba buat desain layout sederhana, misalnya seperti poster atau landing page. Gunakan grid 3 kolom. Pilih tipografi yang dapat menciptakan hierarki informasi yang jelas. Terapkan salah satu dari 7 jenis layout yang baru saja kita bahas. Dan pastikan untuk menggunakan gutter dan margin yang tepat. Struktur visual yang baik dimulai dari tipografi yang jelas, grid yang teratur, dan layout yang tepat. Dengan latihan yang konsisten, kamu akan terbiasa menyusun desain yang tidak hanya menarik, tetapi juga komunikatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang hierarki visual dan adaptasi desain ke media cetak dan digital. Terus eksplorasi, terus berkarya, salam kreatif.